وقيل لبعضهم هل تجد في صلاتك ما نجده من وساوس الدنيا فقال لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك. Masih dalam pembahasan tentang hikayat para ulama-ulama terdahulu di dalam kekhusyuan mereka pada waktu sedang sholat. Waqila li ba'dihim, dan pernah dikatakan kepada sebahagian mereka, para ulama-ulama terdahulu, hal tajidu fi sholatika ma najiduhu min wasawisid dunya, apakah engkau mendapati di dalam sholatmu apa yang telah kami dapati daripada was-was dunia. Kami biasanya kalau sholat selalu saja datang was-was di dalam hati, mengingatkan kami terhadap dunia. Nah, apakah engkau juga merasakan perasaan yang sama seperti kami? Ditanya salah seorang yang soleh ini. Faqal, maka beliau menjawab, la antakhtalifa fiyal asinnatu, sungguh menjadi berselisih pada diriku al-asinnatu, gigi-gigi yang ada di mulut ini, ahabbu ilayya min dzalik, lebih aku sukai daripada itu, daripada mengingat dunia di dalam sholat. Aku lebih suka gigiku ini berselisih, yang kanan ke kiri, yang atas ke bawah patah. Itu lebih aku sukai daripada mengingat dunia di dalam sholat. Waqila li akhar, dan juga dikatakan kepada yang lain, hal tuhaddithu nafsaka fis sholati bi syai'in, apakah engkau mengajak dirimu berbicara di dalam sholatmu bi syai'in, dengan sesuatu? Artinya ketika kamu sholat, pernah enggak kamu berbicara dengan hatimu, membicarakan tentang dunia, membicarakan tentang problem di rumah tangga di dalam hati, membicarakan tentang sesuatu yang hilang dengan hati kamu, atau urusan-urusan dunia lainnya? Faqala, maka orang soleh tadi menjawab, wa hal syai'un ahabbu ilayya minas shalah hatta uhadditha nafsi bihi fiha. Apakah ada sesuatu yang paling aku cintai melebihi daripada salat, sehingga aku sibuk membicarakannya dengan diriku di dalam salat? Tidak ada. Kenapa? Karena salatku itu aku cintai melebihi daripada segalanya. Karena aku cinta dengan salatku, sehingga ketika aku menjalankannya, hatiku hanya terarah kepada salat, bukan kepada yang lainnya. Nah, dari sini kita dapat ambil pelajaran bahwa di antara syarat seseorang itu bisa khusyuk menjalankan salat, terlebih dahulu dia harus cinta dengan salat tersebut. Dia harus senang dengan salat tersebut. Kalau kamu merasa berat, merasa malas untuk sholat, jangan harap bisa khusyuk. Mau hanya benar adzan maghrib, adzan isya pulanglah. Mau kada laos hari Jumat, pacang tulak pulang ke masjid. Ada nyaman kena mun kada tulak lawan tetangga di sebelah. Oh, berarti selama ini kamu menjalankan sholat bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Pantas kamu tidak pernah khusyuk. Pantas tidak pernah khusyuk. Jadi selama kamu terpaksa dalam menjalankan sholat, maka selama itu pula kamu tidak akan pernah khusyuk. Walaupun kamu banyak amalan, walaupun kamu belajar dengan guru A, guru B, dan minta amalannya supaya khusyuk dalam sholat, tetapi kamu dalam menjalankan sholat tidak didasari rasa cinta, melainkan karena terpaksa, kamu tidak akan pernah bisa khusyuk.
Ini modal untuk kita bisa khusyuk menjalankan sholat. Jadi orang soleh tadi ditanya, apakah engkau pernah berbicara dengan hatimu di saat sedang menjalankan sholat? Kata beliau, apakah ada sesuatu yang aku cintai melebihi daripada sholat, sehingga aku sibuk membicarakannya di dalam sholat? Kan tidak ada. Karena aku cinta dengan sholat, maka pikiranku, hatiku, jiwaku, ruhku terarah kepada sholat satu-satunya. Karena dengan sholat saya bisa menjalin hubungan dengan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal musalli yunaji rabbah. Hanya saja sesungguhnya orang yang sholat itu pada hakikatnya adalah berdialog, berbicara, bermunajat dengan Tuhannya langsung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Waja'as sariqu fasaraqa farasar Rabi'i ibni Khaytham wa huwa fis shalah. Dan datang seorang maling, lalu ia mencuri kuda milik Rabi' bin Khaytham, wa huwa fis shalah, sedangkan ia Rabi' bin Khaytham sedang sholat. Maling itu datang dan mencuri kudanya. Faja'alan nasu yad'una alaih, maka manusia yang menyaksikan itu, mereka semua mendoakan celaka atasnya si maling. Ya Allah, kudanya Rabi' bin Khaytham dicuri maling. Ini maling betul-betul tidak tahu diri, betul-betul kurang ajar, gak punya adab. Wah, semua mendoakan yang tidak baik kepada maling itu. Rabi' bin Khaytham kan ulama di zamannya, orang besar, orang soleh. Faqala Rabi', maka Rabi' berkata, laqad ra'aituhu hina atlaqah, sungguh aku tadi melihat ketika ia melepaskan tali kuda itu. Aku lihat kok, kata beliau. Faqalu, maka mereka orang-orang yang mendatangi beliau dan yang menggerutu sambil mendoakan celaka kepada maling itu berkata kepada Rabi' bin Khaytham, "Lau talabtahu fa akhadtahu minhu." Kalau pian melihat waktu si maling melepas tali kuda, lau talabtahu, jikalau pian ambil darinya, lau talabtahu, jikalau pian tuntut ia, fa akhadtahu, lalu engkau ambil darinya kuda itu, kan bisa. Kenapa tidak kamu lakukan? Sudah tahu ada maling mencuri kuda, kamu malah diam. Kenapa tidak bergegas pergi dan mengambil kuda itu dari tangan si maling? Faqal, maka Rabi' bin Khaytham menjawab, kanat salati ahabba ilayya minal faras. Sayang sekali, kata Rabi' bin Khaytham, salatku lebih aku cintai daripada kuda itu, sehingga berat bagiku untuk meninggalkan salat, apalagi membatalkannya demi hanya seekor kuda. Tidak, karena salatku lebih mahal daripada kuda. Salatku lebih kucintai daripada kuda itu. Wa huwa minhu fi hillin, dan kuda itu aku halalkan untuk si maling. Radhiyallahu anhu arda. Begitulah kecintaan mereka terhadap salat, melebihi bahkan kendaraan mereka, kuda, barang berharga milik mereka. Salat lebih utama. Kalau kita bagaimana? Jangan-jangan HP lebih dicintai daripada salat. Pas lagi sedang salat, takbir Allahu Akbar, HP-nya berdering, ditengok di depan sajadah. Oh, calon istri yang nelpon. Dibatalkan langsung salat. Ini ngalih kada diangkat, meraju kena. Oh, berarti kamu lebih cinta dengan HP-mu, lebih cinta dengan tunanganmu daripada Tuhanmu, daripada salatmu. Kalau terus ini perasaan seperti ini ada dan bersarang di dalam hatimu, sampai mati kamu tidak akan pernah khusyuk. Dengar baik-baik.
Pokoknya modal utama untuk bisa khusyuk, jadikan sholat lebih kamu cintai daripada yang lain. Karena kalau kamu sudah cinta dengan sholatmu, kamu tidak akan memikirkan yang lain di dalam sholatmu. Wasalla ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi haiti nakhlin lahu faja'alat tayru tatiru min syajaratin ila syajarah wa ja'ala yanzuru ilaiha fa alhahu dhalika an syai'in min salatih falamma arafa dhalika min nafsihi syaqqa alaih fa ja'ala dhalika al-ha'ita kullahu fi sabilillahi lamma alhahu an salatih. Sudah masuk waktu Isya. Sudah azan dulu. Wa shalla ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi haiti nakhlin lahu. Dan pernah salat sebahagian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah salat fi haiti nakhlin lahu, di kebun kurma miliknya. Jadi sahabat ini sholat di kebun kurma miliknya. Faja'alatit tayru tatiru min syajaratin ila syajarah. Maka tiba-tiba burung terbang min syajaratin ila syajarah, dari satu pohon ke pohon lainnya. Waja'ala yanzuru ilaiha, dan sahabat ini pun memandangi kepada burung itu. Jadi pas sembahyang di kebun kurma ada burung terbang, dia lihat bagus banget burung murainya misalnya. Wah, masya Allah bagus banget burung jalaknya. Pokoknya terbang burung itu dari pohon ke pohon, padahal dia sedang sholat. Fa'alhahu dzalika an syai'in min salatih, maka kejadian itu melalaikannya daripada sedikit min salatih, dari sholatnya. Jadi melalaikan sedikit dari sholatnya. Pas dia sadar, astagfirullahaladzim katanya. Falamma arafa dzalika min nafsih, maka ketika dia mengetahui itu dari dirinya, yang dilalaikan oleh burung yang terbang di kebun kurmanya tadi, syaqqa alaih, itu menjadi berat atasnya. Artinya hatinya selalu merasa bersalah, merasa terbebani. Dia merasa melakukan kesalahan yang sangat besar gara-gara melihat burung yang terbang di pohon kurma itu, di kebun kurma miliknya. Akhirnya apa? Karena beliau merasa bersalah, karena beliau merasa berdosa, faja'ala dzarikal ha'ita kullahu, maka beliau pun menjadikan kebun kurma itu semuanya fi sabilillah, di jalan Allah, lamma alhahu an salatih, ketika ia menjadi penyebab lalainya beliau daripada salatnya. Akhirnya sahabat ini pun menyedekahkannya di jalan Allah, dan kebun kurma itu diwakafkan untuk orang-orang fakir dan miskin, sementara beliau tidak lagi mengelola, mengambil dan menjual buahnya. Udah, saya wakafkan aja sudah. Mudah-mudahan, kata beliau, ini menjadi tebusan bagi dosa dan kesalahan saya. Subhanallah. Ayo yang punya kebun sawit 10 hektar, pas sholat ingat lawan sawit di kepala. Haji, ini sawitku dicuntan orang, ini musim maling nih. Sembahyang kayak gitu, sedekahkan tuh sawit yang 10 hektar itu. Ada yang bisa kayak gitu? Kalau ada yang bisa kayak gitu, jadi wali. Nah, kenapa? Karena kamu menganggap sawit yang 10 hektar itu lebih mulia dari sholatmu, sehingga ketika takbir masih sempat mengingat sawit yang dicuri maling itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, 3 pikul dicuntan maling. Subhanallah. Masih ingat. Subhanallah. Seakan-akan 3 pikul sawit itu lebih afdol dari sholatnya.
3 pikul sawit yang dijuntan maling tidak dapat menyelamatkan kamu nanti di kubur daripada fitnah mungkar dan nakir. Tidak dapat menyelamatkan kamu nanti di padang mahsyar daripada azabnya Allah. Tapi salat yang kamu lakukan itulah yang nanti akan memberi syafaat untukmu. Itulah yang nanti akan menyelamatkan kamu dan menolong kamu. Tapi kamu malah lebih memikirkan sawit yang 3 pikul dijuntan maling itu. Na'udzubillah. Qultu, aku katakan, kata Imam Haddad. Ini komentar beliau. Aku katakan, wa hadza kulluhu, dan ini semuanya yang kita dengar tadi, ada yang lebih memilih patah giginya daripada mengingat sesuatu dunia di dalam sholatnya. Ada yang lebih memilih sholatnya daripada membicarakan hal-hal yang tidak penting di dalam hatinya ketika melaksanakan sholat. Karena dia mengatakan sholat lebih aku sukai daripada duniaku. Ada juga yang rela mengorbankan kuda kesayangannya dijuntan maling. Yang penting dia tetap melaksanakan sholatnya, karena sholat lebih dia cintai daripada kuda itu. Allah. Ada yang bahkan menyedekahkan, mewakafkan semua kebun kurmanya untuk fuqara dan masakin karena merasa bersalah lantaran dilalaikan oleh kebun kurma itu daripada mengingat Allah di dalam sholatnya. Padahal lalainya sebentar aja, nggak lama. Cuman ketika melihat burung, pas sadar, astagfirullah, dia sedang sholat, baru istighfar, teruskan sholatnya. Itu dia merasa bersalah. Tebusannya 1 kebun kurma. Subhanallah. Itu semua, kata Imam Haddad, lima'rifatis salafis salih, karena ma'rifatnya, pengetahuannya para salaf saleh, para ulama saleh terdahulu radhiyallahu anhum, bijalalati qadris shalah, dengan keluhuran kadarnya salat, keluhuran mulianya salat, wa idhami mawqi'iha minad din, dan agungnya kedudukan salat dari agama ini. Karena mereka tahu bahwa salat ini memiliki kadar yang tinggi. Karena mereka tahu bahwa posisi salat, kedudukan salat di dalam agama ini sangatlah berarti. Sampai di muqaddimah kemarin Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan perumpamaan salat itu dalam agama sama seperti perumpamaan kepala di dalam jasad. Sebagaimana jasad tidak akan hidup tanpa kepala, begitu pula agama tidak akan kelihatan dan berdiri tanpa salat. Orang bisa hidup tanpa kaki, orang bisa hidup tanpa tangan, orang bisa hidup tanpa mata, tanpa telinga, tetapi tidak akan pernah bisa hidup tanpa kepala. Begitu juga sholat. Agama tidak akan pernah bisa kelihatan dan berdiri dari seseorang kalau dia tidak sholat. Mati agamanya. Orang yang tidak sholat itu mati agamanya. Laksana jasad tidak berkepala. Waqad balagana, dan sungguh telah sampai kepada kami, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala qassama a'malas salah, membagi-bagi amal-amal salat ala arba'ina alfa saffin minal malaikah, atas 40.000 saf, barisan dari malaikat. Amal, perbuatan-perbuatan salat itu dibagi-bagikan oleh Allah Ta'ala kepada 40.000 saf daripada malaikat. Fi kulli saffin sab'una alfa, di setiap saf jumlah malaikatnya 70.000. 70.000 kali 40.000. Jumlah safnya barisan depan, barisan 2, ketiga, itu semua jumlahnya mulai depan sampai ke belakang 40.000 saf. Setiap safnya diisi berapa malaikat? Diisi 70.000 malaikat. Hitung aja 70.000 kali 40.000 berapa? 28 triliun. Luar biasa.
Itu sholat dibagi-bagi sama Allah kepada mereka. Maksudnya bagaimana? Amal sholat, gerakan-gerakan sholat. Sholat itu kan ada berdirinya, ada rukuknya, ada i'tidal dan sujudnya. Itu dibagi-bagi oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya yang sekian ratus juta tadi. Allah. Apa kata beliau? Asyratun minha qiyamun la yarka'un. 10 daripada saf itu ada malaikat yang tugas mereka berdiri, la yarka'un, tidak ruku sama sekali, berdiri aja tugasnya. Wa asyratun minha, dan 10 saf lagi daripada 70.000 saf tadi, ruku'un la yasjudun, ruku semuanya, enggak sujud-sujud. Wa asyaratun sujudun la yarfa'un, dan 10 saf lagi ada yang sujud aja, la yarfa'un, tidak mengangkat kepalanya. Wa asyaratun qu'udun, dan 10-nya lagi, 10 safnya lagi duduk aja, la yaqumun, tidak berdiri. Ini tugas malaikat-malaikat yang tugasnya berdiri menyembah Allah, terus berdiri, tidak pernah ruku dan tidak bergerak, bertasbih dan bertakdis kepada Allah. Ada juga yang ruku terus, tidak akan mengangkat tubuhnya daripada ruku itu. Ada juga yang sujud terus, tidak mengangkat kepalanya dari sujud itu. Ada juga yang duduk terus, tidak ada yang berdiri dari duduknya. Semua menyembah Allah dengan posisi seperti itu. Akhirnya apa? Wa jumi'a jami'u dzalika li 'abdihil mu'min, dan dikumpulkan semuanya itu untuk hambanya yang beriman, fi raq'ataini, di dalam hanya 2 rakaat saja, yusallihima, yang ia lakukan keduanya itu. Salat kita yang selama ini kita lakukan, walau hanya 2 rakaat, itu sama dengan sholat malaikat yang sekian ratus juta tadi. Karena malaikat ini hanya berdiri saja. Kalau kita berbicara tentang berdiri, kita sholat berdiri. Nah, malaikat yang ruku nggak dapat fadilat berdiri, kita dapat fadilat berdiri. Setelah berdiri takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surah, kita ruku, dapat kita fadilat ruku. Malaikat yang berdiri tadi nggak dapat fadilat ruku. Jadi fadilat berdiri kita dapat, fadilat ruku kita dapat, fadilat sujud kita dapat. Malaikat yang berdiri tadi, malaikat yang ruku tadi nggak dapat, kita dapat. Duduk dapat lagi kita. Ini yang sujud, yang berdiri dan ruku nggak dapat. Begitulah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata menurut riwayat yang sampai kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semua praktek perbuatan sholat itu diambil dari perbuatan para malaikat. Ya, disatukan, lalu dikerjakan oleh umat Rasulullah, sehingga umat Rasulullah ini mendapat fadilat sholatnya para malaikat, sholatnya para muqarrabin, malaikatil muqarrabin. Sholatul malaikatil muqarrabin disatukan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Kada gampang-gampang sholat. Jangan anggap sepele rukukmu, jangan engkau anggap sepele berdirinya kamu, jangan engkau anggap remeh sujudnya kamu, jangan engkau anggap ringan dan biasa-biasa saja duduknya kamu. Itu diambil dari malaikat semuanya. Alhamdulillah kita bisa mengamalkannya. Dari sini kita dapat menyanggah, kita dapat menolak dan membantah ajaran orang yang sudah sholat sebelum sholat. Bahasa Jawanya ajaran iling. Cukup ingat. Apa kata dia? Aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku.
Jadi kalau sudah begini, ingat, selesai. Mana rukunya, mana sujudnya, mana duduk tasyahudnya, kok nggak ada? Loh, Allah bilang aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Kamu tidak paham, kamu tidak belajar tafsir. Justru ketika kamu tidak sholat, kamu tidak ingat sama Allah. Supaya ingat, dirikanlah sholat. Artinya kalau ingin ingat sama Allah, maka dirikanlah sholat. Bukan sudah ingat tidak perlu sholat. Itu salah. Berarti kamu jahil murakkab. Jahilnya itu bukan jahil yang basit, ringan, tapi murakkab, bertingkat bodohnya itu. Jahil murakkab. Jahil basit, orang yang tidak tahu alias bodoh, tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini ada harapan untuk belajar. Ada lagi jahil murakkab, orang bodoh dan tidak tahu bahwa dirinya itu bodoh. Artinya orang bodoh merasa pintar. Sulit ini, sulit. Mau diapakan repot. Iya, sulit sudah kalau kayak gitu. Na'udzubillah. Orang ketika badannya berbau tapi tahu bahwa badannya bau, dia ada harapan untuk mandi pakai sabun dan membersihkan badannya. Tapi ada orang sudah bau awaknya tapi kadang merasa bau. Sulit ini. Awak berbau tapi bau haruannya juga, bau pepuyunya juga, bau kodoknya juga, bau cacingnya juga. Tuntung munjun, mandi kada, langsung makan. Orang sembahyang maghribnya makan, bau. Itu kada sadar dirinya bau, kada mandi, langsung ke tilam guring, harau tilamnya bau pepuyuh. Alhamdulillah, dalik jorok. Orang kalau sadar dirinya bau, lambat laun nanti ada waktunya dia akan mandi. Tapi kalau dia tidak sadar dirinya bau, sulit ini. Nggak mau mandi, merasa wangi. Begitu. Mana ada hanya dengan menghadap kiblat begini, ingat, selesai. Nah, saya mau tanya, ketika kamu menghadap kiblat begini, katanya mengingat, ingat siapa? Ya, ingat Allah. Ya, ingat Gusti Allah. Emang kamu pernah kenalan sama Allah? Kapan? Pernah melihat mata dan hidungnya? Terus apa yang kamu ingat? Ingat mata hidungnya gitu. Astagfirullahaladzim. Ini jahil murakkab tadi ya, sulit. Justru ayat itu menganjurkan sholat, menganjurkan ruku, sujud, dan semua perbuatan-perbuatan sholat lainnya. Bukan malah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena ayat tadi menjelaskan aqimis sholat, perintah, dirikan sholat dulu. Kok kamu malah tinggalkan? Untuk apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Berarti kalau kamu sholat, kamu akan ingat dengan Allah. Sebaliknya, jika kamu tidak aqimis sholat, tidak mendirikan sholat, berarti kamu tidak ingat sama Allah. Ini kenapa memahaminya seperti itu? Saya sudah ingat, buat apa sholat? Justru kamu tidak sholat itu menunjukkan kamu tidak ingat. Orang pertama kali kita masuk dalam sholat aja takbir, Allahu Akbar, nama Allah yang disebut. Pertama kali kita baca setelah takbir adalah doa iftitah, sunnah dibaca. Di situ penyerahan diri terhadap Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku dan ibadahku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Udah. Apa kamu tidak membaca ayat lain? Di dalam suratul A'la disebutkan jelas oleh Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. 3 syarat orang yang beruntung. Pertama, dia tazakka, membersihkan jiwa.
Qad aflaha, sungguh beruntung, man tazakka, orang yang membersihkan jiwanya. Terus wa dzakara asma rabbih, dan ia mengingat nama Tuhannya. Zikir ini cukup sampai di sana? Belum, ada lanjutannya. Fasalla, lalu dia salat. Kalau kamu hanya berzikir tapi tidak salat, enggak masuk dalam kelompok orang yang aflaha tadi, beruntung tadi. Kamu punya dalil cuma satu ayat, aqimis sholata lidzikri. Udah gitu salah tafsir lagi, kasihan. Dalil sebutingannya salah aja pulang memahami. Na'udzubillah. Tapi banyak pengikutnya, nyata ya banyak. Memang sudah koler berdahulu juga. Biar ayat itu kedadanya kada sembahyang juga. Iya, biar ayat itu ibaratnya kadada juga. Ini kan tetap ya kada sembahyang. Memang koler berdahulu. Banyak ayat-ayat yang menyuruh sembahyang, timbul dapat ayat itu salah memahami aja pulang. Ya, nah akhirnya kada sembahyang. Bukan masalah ayatnya yang ada, bukan masalah pemahamannya yang salah. Yang utama itu orangnya memang koler memang. Sudah intil ditunjul ya gugur. Sudah kada penyembahyang dibacakan ayat, salah memahami pulang, dibawahi kada bersembahyangan lagi. Ya tambah cepat daripada kilat. Nah, ini nang ku cari-cari. Ajaran orang Bahari tak keluar. Orang Bahari mana? Hindu maksud kamu? Orang Bahari Indonesia ini Hindu, tahu nggak? Karena sebelum Islam masuk, sebelum kerajaan Majapahit itu dikuasai oleh orang-orang Hindu dan Buddha. Jadi kalau kamu beralasan orang Bahari, ya berarti rujukan kamu kepada Hindu atau Buddha. Pantas kada bisa sembahyangan. Pernah ngelihat orang Hindu sholat Jumat bersama kita di masjid? Pernah ngelihat orang Buddha sholat Isya berjamaah di masjid ini? Ya pantas ajaran orang Baharinya kembalinya ke Hindu dan Buddha. Yang lainnya mendengar Bahari, oh mah hebat orang Bahari. Padahal Hindu lawan Buddha. Ini ajaran sholat, ajaran zakat, ajaran puasa, kitab yang kita baca ini kitab orang Bahari, lebih Bahari daripada Baharinya ente. Kenapa? Karena yang dibaca hadis Nabi. Orang Baharinya ente mungkin Hindu Buddha sekitar 500 tahun yang lalu lah kita lawasakan. Bisa kada sampai. Ya. Kalau orang Baharinya kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lebih daripada 1 abad setengah, 15 abad, 1 abad ya. Sudah 15 abad. Sudah 15 abad. Subhanallah. 1442 Hijriah kan sekarang. Mana Baharinya? Bahari saya apa Bahari kamu? Justru kami yang berhak mengatakan orang Bahari itu bukan kamu. Karena orang Baharinya kami adalah Rasulullah SAW. Orang Baharinya kita adalah Imam Syafi'i. Orang Baharinya kita adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Orang Baharinya kita adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab An-Nasaihud Diniyah. Kamu orang Baharinya siapa? Gak jelas. Kalau kita alhamdulillah orang Baharinya jelas. Kalau kita alhamdulillah dengan orang Bahari punya sanad. Sanad kita jelas, sanad keilmuan kita jelas, bersambung dengan orang Bahari, yaitu Imam Abdullah Al-Haddad, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, sampai kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Anas, Sayyidina Jabir, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttasil, bersambung sanadnya. Allah. Waqad qala alaihi salatu wassalam mathalus salawatil khamsi mathalu nahrin ghumrin ala babi ahadikum yaqtahimuhu fi kulli yawmin wa lailatin khamsa marratin wallahu a'lam bissawab.
insyaallah kita akan lanjutkan tentang keutamaan salat 5 waktu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pelajaran 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai al-musallin, al-mukhlisin, al-khashi'in, orang-orang yang rajin salat, yang ikhlas dan khusyuk. Amin Allahumma amin ala hadhihi